yang udah sini kan. Barang kamar kan ada. Teruskan. Ini harus mau ke sana. Ya, ini dipindah parodir. Asli berita acara serba asli kasus tanda bulan Audio belum HP-nya turunin dong Bu, tapi gambar sudah aman. Belum muncul gambar ruang utama. Elok, bahasanya elok. Ini juga belum muncul nih, audionya belum buat. Nanti sini sama. Gua whitein aja. Gua whitein aja. Gua foto 40 hari. Nanti kalau masuk dengan lakas jawaban lu. Apa itu? Tentang gunung atas. Tripod. Sidang Rasul. Ya, SOT sidang Rasul. Yang di belakang jangan dorong ya Pak ya. Jangan baca pokoknya udah. Jalan-jalan nggak ada.
Oke, rolling. Gimana? Oke, makasih. Cuman kasih. Jurus lupa 033 tolong dibantu. Aman Pak. Seneng amat sama emak-emak. Oke. Sudah dicatat ya, yang perlu dilengkapi tadi. Jadi kita dicatat. Kemudian yang mau satu video silakan. Kalau pilih dulu mana nih maksudnya? Atau ada berdua, siapa lagi? Semua satu, semua satu. Adil Rahmat Rahmat siap.
ini udah nggak hidup. Fungsinya langsung nggak pakai baterai, jadi kalau misalnya mati iya, kalau misalkan ini habis bisa. Kan 2 jam. Tangan udah lama nggak bocor. Coba kanan. Halo Ibu. Begini ya, kenapa Ibu? Iya Bang, coba Bang. Sini. Biar apa? Coba ya Bang. Siapa Ibu? Ada terus Bang. Belum kayaknya. Siap, siap. Jadi siapa yang udah pernah foto dari situ? Bikin rame akun. Orang yang nonton 2000 orang. Tapi dalam mimpi. Matahari di belakang. Nanti di kopi ya. Udah bisa ini. Oh itu masih belum. Ini. Jangan. Masuk.
yang hari ini datang. Mas Pompi, tolong dong. Tolong dong, Bapak. Pompi, Pak Pompi. Minum utama, masih minum, Pak Pompi. Kasih lapis alamat. Belum speaker. Tadi Pompi, tadi Pompi. Untuk audio Cek suaranya dulu. yang di luar nggak ada, yang buat media semua lagi menanti. Udah. Semoga timnya turun. Nah, ini Baik, para pihak adalah hadir lengkap ya. tapi termohon yang lagi setting dari termohon. Yang tadi dari Kejaksaan. Kan udah habis dulu gimana? Dulu udah habis ini. Panasin dulu sih. Kalau nggak ada bukti contoh ini aja. Ada termohon bagi Jakarta pemerintah RI. Iya, maaf tadi saya sebutkan termohon 1, termohon 2 mungkin itu menjadi yang ada termohon ya, termohon dan termohon itu adalah yang disebutkan Pasannya penyidik ya. Oh, nggak bisa. mana nggak bisa itu? Nggak bisa itu. Oh, wah. Marahin sama bos. Audionya nggak ada, marahin bos. Ya, ini kelap. SP Pak. Aiman telepon nih. Nah, ganti kan. Ini pernah bisa nggak sih itu yang di sana tuh? Terganti gosip tuh. Oh iya. Kami turut termohon dari Presiden Kejaksaan Berarti dulu ya? Hah? Kejaksaan Tinggi Jakarta Oh, perkara lapor kami sebagai aduh. Loh, ya yang itu Pak, itu ini kami tidak ada sebagai pihak Stiker doang.
itu tuh. Sama. Ya, jadi saudara silakan kalau ingin di jalannya dari awal. Bola balik ini Pak. Satu aja. Soal itu sudah jelas ya. Para pihak sudah hadir lengkap. Hadir. Selanjutnya supaya persidangan ini berjalan lancar, kita atur dulu jadwal-jadwal persidangan. Tidak punya waktu dan punya 7 hari, dan 7 hari itu pun sudah saya longgarkan sedikit. Kita pakailah untuk hari kerja selama 7 hari kalender. 7 hari kalender pun tidak bisa karena hari Minggu dan Minggu. Ya, kita akan atur. Boleh mencatat atau nanti dipoto kalendernya bisa. Hari ini pembacaan permohonan, pemohon hadir, saya minta nanti pemohon karena dalam peraturan kita mendengar keterangan dari pemohon, ditafsirkan sebagai keterangan pemohon itu ya menyampaikan apa yang dimohonkan. Walaupun ada kuasa, tapi saya bisa pemohon nanti dibantu oleh kuasa di sini. Ya, disampaikan oleh kuasa. Itu kedua, ambil kuasa hukum dapat ya? besok Dapat 30 Juni baca dapat. jawaban. Kamu minta ya? Permohonan dan Itu dia audionya dulu. kalau masih perlu mengajukan replik, saya hanya izinkan besok. Saya akan tunda beberapa jam saja. Dan kalau masih perlu replik di hari itu juga. Luarnya Ya, coba-coba. nanti saudara bisa fokus di hari Rabu tanggal 1 Juli bukti pemohon. Pemohon 2 Juli bukti termohon. 3 Juli kesimpulan. Boleh dipakai, boleh tidak, boleh dilakukan, boleh tidak. Saya akan menjatuhkan putusan tanggal 7 Juli. Senin itu kosong. Kami akan selesaikan perkara dan sebagainya. Ya, tolong perhatikan tidak ada nanti bukti tambahan. Nah, kalau giliran ada bukti pemohon selesaikan di hari itu. Begitu juga termohon, suruh termohon bukti satu selesaikan. Jadi tidak ada yang saling intip. Begitu selesai pembuktian kedua belah pihak selesai kesimpulan. Ya, demikian. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tanda tangan ini? Panggilannya udah? Gue juga.
Silakan pemohon dibantu di kuasa hukumnya untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Kita sudah dapat semuanya, kita sudah baca, jadi singkat orang hukum. Kita sudah. Nanti soft copy-nya kalau dikirim ke email ruangan ini Pak. Boleh. Jadi Pak Pangeran komunikasi. Silakan. Halo, terima kasih yang mulia, yang kami hormati termohon dan termohon. Izinkanlah kami membacakan permohonan pra peradilan perihal permohonan pra peradilan keberatan mengisah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dalam Kuhap. Dengan hormat, kami Dr. Wati Harun Salamah Kombes Pol Purnawirawan Yaya Satyendra SHMH, Listan BP Sibolon SHMH, Erdiana SHMH, Abdul Ghafur Sanadi SHMH, Mekti Nurhalsa SH, Najmi Salsabila Graha SH, Afandi SH, Budi Arianto SH, dan Firdawarka SH, advokat dan konsultan hukum dari tim advokasi litigasi keadilan dan HAM (TOKHAM), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dan dengan memilih domisili hukum di kantor TOKHAM dengan alamat Arfahud dan seterusnya berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK-021/6/2026 TOKHAM tanggal 15 Juni 2026. Dalam hal ini telah memilih domisili hukum dalam permohonan pra peradilan aku, yaitu KRMT Roy Suryo Noto di Projo dengan alamat KTP Kompleks DPR RI dan seterusnya, dan untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon, bahwa pemohon mengajukan permohonan pra peradilan terhadap Kapolda Metro Jaya, CQ Direskrimum Polda Metro Jaya, CQ Kasubdit Kamnek, CQ Tim Penyidik, file laporan polisi nomor LP-B-4/4/2025/SPKT-Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Pelapor Insinyur Haji Joko Widodo Junto LP nomor LP-9B-4/2025/SPKT Polres Metro Jaya Polda Metro Jaya tanggal 23 April 2025. Pelapor Andi Kurniawan Junto LP nomor LP-B-4/2025/SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025. Pelapor Lecumanan Junto LP nomor LP-B-976/5 Romawi/2025/SPKT _SAT Reskrim/Restro BKS Bekasi Kota _Polda Metro Jaya tanggal 5 Mei 2025.
Pelapor Maret Samuel Soikan. Junto surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garis miring S strip 1.1 garis miring 3147 garis miring 7 Romawi garis miring 2025 garis miring Ditreskrimum garis miring Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. Junto surat penetapan tersangka nomor S.Tab garis miring S strip 4 garis miring 1899 garis miring 11 garis miring 2025 garis miring Ditreskrimum garis miring Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 dengan alamat kantor Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190 dan untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. Kemudian Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Tim Jaksa Penuntut Umum perkara laporan polisi nomor LP dan seterusnya sudah kami bacakan tadi. Dan untuk dengan alamat kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan untuk selanjutnya disebut sebagai turut termohon. Dasar permohonan bahwa dasar permohonan dan pra-peradilan aku yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Poin 1 pasal 1 angka 14, angka 15, angka 32, angka 33, angka 56 dianggap dibacakan. Kemudian pasal 29 dianggap dibacakan, pasal 40, pasal 94, pasal 89, pasal 95, pasal 97, pasal 100 ayat 5 huruf A sampai dengan H, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 156 ayat 1 huruf A junto ayat 6, pasal 158, pasal 160 ayat 1, pasal 163 ayat 1 huruf A sampai dengan F, junto ayat 2, junto ayat 3 huruf A dan B. Poin 16, angka 16, Asas Negara Hukum, Rechtsstaat, Rule of Law, Faid pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan prinsip di mana hukum menempati posisi tertinggi supremasi hukum, sehingga seluruh tindakan negara adalah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, menjamin hak asasi manusia serta menuntut persamaan di hadapan hukum dan yang mencakup keadilan, kepastian hukum dan pemisahan kekuasaan dengan asas-asas utama sebagai berikut. Asas supremasi hukum, supremacy of law. Hukum adalah kekuasaan tertinggi. Tidak ada kekuasaan absolut dan semua tindakan harus memiliki dasar hukum. Asas perlakuan yang sama di muka hukum, equality before the law. Setiap warga negara termasuk aparatur pemerintah memiliki kedudukan yang setara di depan hukum. Asas legalitas, due process of law. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, independence judiciary. Kekuasaan kehakiman harus mandiri, tidak diintervensi oleh kekuasaan eksekutif atau politik lainnya. Asas perlindungan hak asasi manusia, pengakuan, perlindungan dan jaminan HAM bagi seluruh warga negara. Asas kepastian hukum, rechtsstaat. Peraturan hukum harus jelas, tidak berlaku surut dan konsisten sehingga memberi kepastian hukum. Asas pemisahan pembagian kekuasaan, adanya pembagian fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif untuk menghindari kesewenang-wenangan. Angka 17, asas equality before the law, 5 pasal 28D ayat 1 junto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi. Implementasinya mencakup perlakuan setara di mata aparat, akses bantuan hukum gratis bagi warga miskin, serta proses peradilan yang imparsial tanpa memandang status sosial, ras atau jabatan. Dan bahwa penerapan asas equality before the law meliputi hal-hal sebagai berikut. Proses hukum imparsial, bahwa aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim wajib menangani perkara berdasarkan bukti, bukan berdasarkan jabatan atau kekayaan seseorang, menghilangkan fenomena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kesetaraan dalam persidangan, semua pihak, baik pejabat maupun warga biasa, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di pengadilan, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penghapusan diskriminasi, hukum tidak boleh membedakan individu berdasarkan ras, gender, agama, atau latar belakang lainnya.
bahwa penerapan azas merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum Rechtsstaat yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan persamaan hak asasi manusia. Dan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan kewajiban hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan menjamin peradilan yang progresif, tidak hanya terpaku pada hukum tertulis, tapi juga hukum tidak tertulis demi keadilan. Ayatnya kami akan dibacakan. Angka 19, legal standing pemohon. Bahwa legal standing dari permohonan pra-peradilan adalah seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Fight pasal 1 angka 15, Junto pasal 160 ayat 1 KUHP, dan saat ini pemohon telah ditetapkan berstatus tersangka oleh termohon terhitung sejak 7 November 2025 berdasarkan file bukti P1 surat ketetapan nomor S.A/1899/11 Romawi/2025/Bit Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025. Pasal 160 ayat 1 KUHP tentang dianggap dibacakan. Kemudian pasal 1 angka 15 dianggap dibacakan. Pasal 160 ayat 1 dianggap dibacakan, bahwa sehingga dengan demikian legal standing pemohon yang telah berstatus tersangka adalah telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon permohonan pra-peradilan. Kompetensi relatif pengadilan negeri, bahwa permohonan pra-peradilan ini diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karena kedudukan domisili dari termohon adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa saat ini terhadap diri pemohon telah dilakukan penyidikan dan penetapan sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan oleh termohon, dan kesemuanya dilakukan di lokasi kantor termohon, yakni di Polda Metro Jaya, Unit 1 Harda, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 55, Jakarta Selatan. Maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasan permohonan pra-peradilan angka 21, bahwa dalam permohonan pra-peradilan aku, maka yang menjadi alasan dari pemohon adalah sebagai berikut. Keberatan atas tindakan upaya paksa yang telah dilakukan oleh termohon berupa penggeledahan rumah kediaman pemohon secara melawan hukum dan atau tanpa hak, penangkapan dan penahanan yang tidak sah terhadap diri tersangka KMT Roy Suryo Nongko Diprojo, serta surat perintah penangkapan dan penahanan yang terdapat cacat formil dan cacat material. Oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum atau melanggar dan atau setidak-tidaknya tidak bersesuaian dengan KUHP, Fight Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Junto pasal 1 ayat 3, Junto pasal 28D ayat 1, Junto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sehingga dengan demikian maka hal tersebut juga berarti bahwa penyidikan dan penetapan yang dilakukan oleh termohon adalah dengan secara melawan hukum, ini dengan melanggar atau setidak-tidaknya dengan tidak bersesuaian dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Selanjutnya akan dilanjutkan berkali Ustaz, silakan. Izin yang mulia, kami bacakan secara bergantian. 22 pendahuluan. Yang terhormat Hakim Permohonan Pra-peradilan yang kami muliakan, yang terhormat saudara termohon dan turut termohon,
sidang yang mulia, yang terhormat, bahwa penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah meliputi pemahaman yang bersifat makro dan mikro. Dalam hal ini yang bersifat makro adalah mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan dalam pengertian mikro, terbatas dalam proses pemeriksaan pengadilan, termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Latar belakang perkara pidana pokok, bahwa akan disampaikan pada bagian pendahuluan mengenai permasalahan apakah yang terjadi perkara pidana pokok, latar belakang agar dapat membuka cakrawala berpikir dari yang mulia hakim pra-peradilan mengenai apakah benar kali ini telah terjadi penzoliman secara brutal dalam penegakan hukum sebagai dasar diajukannya keberatan dalam permohonan pra-peradilan akurat. Bahwa KUHP baru yang berlaku mulai 2 Januari 2026 telah menekankan perlindungan hak asasi manusia yang lebih ketat mengenai tindakan upaya paksa berupa penangkapan dan atau penahanan yang memang diberikan kewenangannya kepada penyidik inkasu termohon. Namun, apabila dijalankan dengan tidak bersesuaian dengan KUHP baru, maka dapat disimpulkan melanggar berbagai pasal dan asas hukum yang berlaku. Bahwa selain daripada itu, termohon sepatutnya pula memahami asas detention as a last resort atau penahanan sebagai upaya terakhir, yakni upaya paksa penahanan seharusnya hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan, dan seharusnya penahanan digunakan sebagai kebutuhan penyidikan, sehingga harus dimaknai adanya pelanggaran pula terhadap asas nemo judex in causa sua, atau tidak ada orang yang boleh bersikap subjektif, yakni penyidik inkasu termohon harus objektif dan tidak boleh menunjukkan subjektivitas. Yakni penyidik inkasu termohon harus poin 23 bahwa pemohon akan terlebih dahulu menguraikan secara singkat kronologis penyidikan perkara pidana yang diajukan permohonan pra-peradilan aku, yakni sebagai berikut. Pemohon akan terlebih dahulu bahwa Presiden ke-7 RI Insinyur Joko Widodo atau disebut Jokowi secara resmi telah melaporkan beberapa orang ke Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025. Berdasarkan laporan polisi mana dengan nomor LP garis miring B garis miring 2831 garis miring 4 Romawi garing 2025 garing SPKT garing Polda Metro Jaya atas nama pelapor Insinyur H. Joko Widodo, yakni diantaranya terhadap KRMT Roy Suryo Noto Diprojo inkasu pemohon dan beberapa orang lainnya dengan 5 pasal yang dilaporkan, yakni pasal 310 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 433 KUHP baru, pasal 311 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 434 KUHP baru, pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bahwa namun ternyata terdapat beberapa orang lain yang secara melawan hukum juga melaporkan pemohon dan beberapa orang lainnya, yakni berdasarkan laporan polisi sebagai berikut. Nomor LP garis miring B garis miring 978 garis miring 4 Romawi garis miring 2025 garis miring SPKT garis miring Polres Metro Jaya garis miring Polda Metro Jaya tanggal 23 April 2025 atas nama pelapor Andi Kurniawan
yang melaporkan dugaan pasal 160 KUHP lama atas nama nomor LP garis miring B garis miring 1387 garis miring 4 Romawi garis miring 2025 garis miring SPKT garis miring Polres Metro Jaksel garis miring Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025 atas nama pelapor Lecumanan yang melaporkan dugaan pasal 160 KUHP lama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nomor LP garis miring B 976 garing 5 Romawi garing 2025 garing SPKT titik Satreskrim garing Restro BKS Kota garing Polda Metro Jaya tanggal 5 Mei 2025 atas nama pelapor Maret Samuel Sweken yang melaporkan dugaan pasal 160 KUHP lama. Oleh karena ketiga orang pelapor dimaksud tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki keterkaitan atau tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait dengan peristiwa ramainya pemberitaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan yang lebih aneh dan janggal, ketiga pelapor mengaku sebagai korban dalam peristiwa pemberitaan ijazah palsu Jokowi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ketiga pelapor mengaku sebagai korban bahwa selanjutnya KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor S.K/S/4/1899/11 Romawi /2025 Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 baik bukti P1 dan dinyatakan sebagai klaster 2 dalam perkara pidana dimaksud dan dengan disangka melanggar berbagai pasal yakni pasal 310 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 433 KUHP baru, pasal 311 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 434 KUHP baru, pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah dinyatakan dicabut dan telah berubah menjadi pasal 243 KUHP baru. Dan dengan tercantum para pelapor atau dengan legal standing sebagai korban sebanyak 4 orang yakni sebagai berikut: Insinyur Joko Widodo, Andi Kurniawan, Lecumanan, Samuel Sweken. Bahwa selanjutnya pula pemohon telah diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 November 2025. Video bukti P2, surat panggilan nomor S.PGL garing S.sambung 5.1 garing 9486 garing 11 Romawi garing 2025 garing 11 Romawi garing 2025 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025. Dan pemohon sangat kooperatif dan telah selesai diperiksa, serta selanjutnya telah dikenakan wajib lapor untuk 1 kali seminggu oleh termohon hingga saat dilakukannya penangkapan atas diri pemohon pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 lalu, dan telah dijalankan dengan tertib dan penuh disiplin, yakni pemohon melapor pada waktunya ke Mapolda Metro Jaya di kasus termohon. Meskipun sesungguhnya baik pasal 108 ayat 6 KUHP hanya mengatur bahwa wajib lapor hanya diberlakukan terhadap tersangka yang berstatus tahanan kota, sedangkan faktanya terhadap pemohon tidak diberlakukan penahanan. Bahwa selain itu pula pemohon melalui tim penasihat hukumnya telah meminta BAP, berita acara perkara, ketika diperiksa sebagai tersangka baik secara lisan maupun secara tertulis bukti P3 surat nomor 007 garing 12 Romawi garing 2025 garing Tottenham tanggal 12 Desember 2025 perihal pemberitahuan jadwal ahli dan permintaan staging perkara kedua serta permintaan BAP
selaku tersangka, dan bukti P3A surat nomor 001-I/2026 tanggal 15 November 2026 perihal permohonan spesifik berkas perkara antar tersangka. Poin 24, bahwa selanjutnya akan disampaikan kronologis upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan penahanan dan penggeledahan terhadap rumah milik pemohon yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon adalah sebagai berikut. Pada sekitar pukul 7 WIB hari Jumat tanggal 19 Juni 2026, termohon secara tiba-tiba dan melawan hukum telah datang ke rumah milik pemohon yang berlokasi di Jalan Cica 7 nomor 17 Bintaro Jaya sektor 9 Tangerang Selatan, dan pada saat itu yang menerima kedatangan termohon adalah istri pemohon, dan dengan tanpa memperlihatkan surat perintah penggeledahan, termohon yang terdiri dari beberapa orang memaksa masuk ke dalam rumah dengan tanpa izin dan sama sekali tidak memberikan kesempatan atau bertanya kepada pemohon atau istrinya apakah diizinkan untuk masuk atau tidak, dan bagaikan sedang akan melakukan penangkapan terhadap teroris, termohon langsung menyatakan akan melakukan penangkapan terhadap pemohon. Bahwa pemohon dan istri sempat menyatakan keberatan dan bertanya apa alasan penangkapan dimaksud, namun tidak dijawab sama sekali oleh termohon, dan termohon tidak menyerahkan surat perintah penangkapan kepada pemohon. Apa alasan penangkapan dimaksud? Bahwa selanjutnya istri pemohon sempat menghubungi tim penasihat hukum via video call atau WhatsApp dan meminta termohon berbicara dengan tim penasihat hukum, namun ditolak mentah-mentah oleh termohon, dan bahkan langsung dilakukan pemborgolan terhadap pemohon serta memaksa pemohon untuk langsung berangkat dengan tanpa memberi kesempatan untuk mengganti baju terlebih dahulu. Bahwa setibanya di Mapolda Metro Jaya, tim penasihat hukum berkumpul dan bertanya kepada termohon, apa alasan penangkapan terhadap diri pemohon yang dilakukan seperti penangkapan terhadap teroris tersebut, namun tidak diperoleh jawaban apapun, dan termohon juga sama sekali tidak menyerahkan surat perintah penangkapan dan atau memperlihatkan surat perintah penggeledahan kepada tim penasihat hukum. Bahwa selanjutnya ternyata termohon menyatakan terhadap diri pemohon telah diterbitkan surat perintah penahanan dengan nomor SP.Han garis 458 6 Romawi garing res titik 1.14 garing 2026 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya dengan tanggal 19 Juli 2026. Dan termohon juga tidak memperlihatkan dan atau menyerahkan surat perintah penahanan dimaksud. Dan selanjutnya pula, dan termohon juga tidak memperlihatkan dan atau menyerahkan pada sekitar pukul 4 WIB, ternyata pemohon oleh termohon dibawa ke rumah sakit Polri di Keramat Jati, Jakarta Timur, dan dinyatakan gula darah agak tinggi dan harus dilakukan rawat inap di ruang VIP hingga hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Dan rencananya pada hari Senin pagi tanggal 22 Juni 2022 akan dilakukan limpah tahap 2 ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin. Dan bahwa namun ternyata adalah sungguh aneh tapi nyata, termohon menyatakan bahwa status pemohon bukan dalam pembantaran, namun tetap berada dalam status ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya, sehingga menimbulkan keanehan dari pihak tim penasihat hukum. Dan dinyatakan pula bahwa maksud dan tujuan dari penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap diri pemohon adalah untuk memenuhi jadwal limpah tahap 2 ke Kejati DKI Jakarta yang telah dijadwalkan akan dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2026. Bahwa istri pemohon baru menerima file bukti P5 berupa surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan nomor B garing 1608 garing 6 Romawi garing res titik 1.14 garing 2026 garing Ditreskrimum tertanggal 19 Juni 2026 pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Bahwa surat pemberitahuan dimaksud adalah untuk dua jenis tindakan upaya paksa, yang artinya pula bahwa sejak awal pemohon bukan hanya sekedar akan ditangkap, namun sudah ditarget untuk dilakukan penahanan. Luar biasa penegakan hukum yang saat ini terjadi di negara NKRI kita yang tercinta ini, dan ini adalah salah satu bukti terkuat bahwa negara kita bukanlah negara hukum, namun bukan negara kekuasaan. Poin 25, bahwa selanjutnya pelanggaran apa saja yang terjadi sehingga pemohon mengajukan keberatan dalam permohonan pra peradilan akuo
Berikut adalah pelanggaran baik terjadinya cacat formil maupun aspek juridis material prosedural atas baik penggeledahan, penangkapan maupun penahanan yang telah dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon. Poin 26, bahwa pelaksanaan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh termohon baik bukti B6, yaitu surat perintah penangkapan nomor SP titik-kap garing 703 garing 6 Romawi garing Res titik 1.14 garing 2026 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2006 yang diterbitkan dan digunakan oleh termohon adalah tidak sah oleh karena terdapat cacat formil dan atau melanggar pasal 95 ayat 2 KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Junto pasal ayat 1 ayat 3 Junto pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Poin 27, penggeledahan. Bahwa tindakan upaya paksa penangkapan terhadap diri pemohon yang sedang berada di rumah adalah mau tidak mau didahului dengan tindakan upaya paksa berupa penggeledahan pasal 89 huruf D junto pasal 112 huruf A KUHP, dan termohon wajib untuk terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah penggeledahan kepada penghuni rumah inkasu pemohon dan istrinya baik pasal 113 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 114 KUHP oleh karena sebagai berikut: bahwa termohon tidak memiliki penetapan dari pengadilan negeri setempat berupa izin untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah atau kediaman pemohon, dan yang juga wajib berisikan mengenai A. lokasi yang akan digeledah, dan B. dasar atau fakta yang percaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana. Bahwa termohon juga tidak memperlihatkan pasal 114 KUHP, yakni baik kepada pemohon maupun kepada istrinya surat perintah penggeledahan, dan tentunya seharusnya juga penetapan dari pengadilan negeri setempat berupa izin untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah atau kediaman pemohon yang senyatanya tidak dimiliki oleh termohon. Bahwa sehingga dengan demikian dapat dengan secara tegas disampaikan bahwa termohon dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman pemohon telah dengan sengaja melanggar pasal 113 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 114 KUHP, sehingga tindakan termohon adalah tidak sah oleh karena melanggar ketentuan hukum acara pidana, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Izin yang mulia, kami bergantian membacakan. Sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Penangkapan bahwa syarat formil format dari surat perintah penangkapan telah ditentukan berdasarkan baik pasal 95 ayat 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 95 kami anggap dibacakan. Bahwa namun ternyata surat perintah penangkapan nomor SP titik-kap garing 703 garing 6 Romawi garing Res titik 1.14 garing 2026 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tertanggal 19 Juni 2026 file bukti P6 yang diterbitkan dan digunakan oleh termohon untuk melakukan penangkapan atas diri pemohon ternyata tercantum mengenai huruf B alasan penangkapan, yaitu pada bagian pertimbangan surat perintah penangkapan dalam kurung kutipan, pertimbangan bahwa dalam rangka untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka yang disangka melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti, dalam rangka pengiriman tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum dapat dilakukan penangkapan dipandang perlu mengeluarkan surat perintah. Bahwa alasan penangkapan telah diatur dalam PAID pasal 93 ayat 1 KUHP junto pasal 97 ayat 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 93 ayat 1, untuk kepentingan penyidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Pasal 97 ayat 2, dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memenuhi panggilan penyidik secara sah 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, penangkapan dapat dilakukan. Bahwa sehingga dengan demikian tidak ada ketentuan mengenai alasan penangkapan adalah dalam rangka pengiriman tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum dapat dilakukan penangkapan.
karena penyerahan tersangka dan barang bukti pelimpahan tahap 2 adalah jelas menandakan penyidikan telah selesai dan penyerahan ke jaksa penuntut umum adalah bukan bagian dari penyidikan itu sendiri. Dan mengingat pemohon selama ini telah menjalani wajib lapor 1 kali setiap minggunya sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, yang berarti pemohon sangat kooperatif dan tidak pernah absen dari hadapan penyidik inkasu termohon, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan termohon dengan melakukan penangkapan atas diri pemohon adalah suatu tindakan yang arogan, abuse of power, penjoliman, dan membuktikan bahwa termohon telah menerapkan prinsip negara kekuasaan oleh karena telah tidak bersesuaian dengan hukum. Dan huruf C, uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan. Pada halaman 2, surat perintah penangkapan tercantum uraian sebagai berikut kutipan. Karena diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan pencemaran nama baik dengan sarana teknologi informasi dan atau fitnah dengan sarana teknologi informasi dan atau manipulasi, penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain, junto perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan pasal 433 ayat 1 junto, pasal 441 ayat 1 dan pasal 434 ayat 1 junto, pasal 441 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang diketahui terjadi mulai Komplek Lemigas Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2025 yang diduga dilakukan oleh tersangka KRMT Roy Suryono bahwa ternyata terhadap diri pemohon dinyatakan diduga melakukan tindakan yang melanggar pasal 310 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang kenyataannya pasal 310 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak 2 Januari 2026 yang telah digantikan dengan pasal 433 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dan terlebih jaga lagi, ternyata termohon secara tidak bersesuaian dengan hukum juga mencantumkan pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum penerapan undang-undang dan harus dinyatakan sebagai cacat formil sekaligus terdapat cacat material yang terjadi pada surat perintah penangkapan AKUO, sehingga surat perintah penangkapan adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dibatalkan. N-huruf D, tempat perkara diperiksa, bahwa yang tercantum di surat perintah penangkapan AKUO adalah sebagai berikut kutipan, dan membawa ke kantor polisi tersebut di atas untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Bahwa pada pasal 95 ayat 2 huruf D KUHP jelas yang dimaksud adalah tempat tersangka untuk diperiksa sehingga bukan untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, sehingga dengan demikian penangkapan yang telah dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon adalah tidak sah oleh karena telah tidak bersesuaian dan atau melanggar pasal 95 ayat 2 huruf D KUHP, sehingga surat perintah penangkapan AKUO harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dibatalkan. Bahwa selain tindakan penyidik yang menjadikan objek permohonan AKUO terhadap pemohon oleh penyidik juga dikenai pencegahan ke luar negeri, keluar wilayah negara Republik Indonesia atau disebut pencegahan,
yang telah diberitahukan kepada pemohon sejak proses penyidikan berlangsung, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tindakan pencegahan atau pencekalan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan dan keberlakuannya dibatasi oleh jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena proses penyidikan yang menjadi dasar penerapan tindakan dimaksud telah berakhir, bahkan telah dinyatakan lengkap atau P21 dan dilanjutkan ke tahap penuntutan, maka dasar hukum dan tujuan penerapan tindakan pencekalan tersebut harus dinyatakan telah selesai dan tidak berlaku lagi demi hukum. 29. Kewajiban termohon untuk menyampaikan surat perintah penangkapan kepada pemohon, bahwa selanjutnya adalah merupakan kewajiban termohon untuk menyampaikan surat perintah penahanan kepada tersangka inkasu pemohon berdasarkan pait pasal 95 ayat 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Selain surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidik harus memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang berisi dan seterusnya. Kami tidak baca. Bahwa hingga saat ini kepada pemohon tidak pernah diberikan surat perintah penangkapan aku, sehingga termohon jelas melanggar pasal 95 ayat 2 KUHP. Sehingga dengan demikian penangkapan yang telah dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon adalah tidak sah dan surat perintah penangkapan aku harus dinyatakan batal demi hukum. 30. Kewajiban termohon untuk menyampaikan surat perintah penangkapan kepada pemohon, bahwa selanjutnya adalah merupakan kewajiban termohon untuk menyampaikan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka inkasu keluarga pemohon berdasarkan pait pasal 95 ayat 3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diberikan kepada keluarga tersangka atau orang yang ditunjuk sebagai tersangka atau ketua rukun warga garing rukun tetangga tempat tersangka tinggal dalam waktu paling lama 1 hari terhitung sejak penangkapan dilakukan. Bahwa hari adalah 24 jam pait pasal 1 angka 56 KUHP dan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan terhadap diri pemohon pait bukti P5 baru diterima oleh istri pemohon di rumah kediamannya adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 13.00 WIB. Padahal penangkapan yang dilakukan oleh tersangka terhadap diri pemohon dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 pukul 07.00 WIB, sehingga telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh pasal 5 ayat 3 KUHP, sehingga penangkapan dilakukan oleh pemohon adalah tidak sah oleh karena melanggar pasal 95 ayat 3 KUHP dan harus dinyatakan batal demi hukum. 31. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas tentunya tidak bisa bahwa hal ini hanya dianggap suatu permasalahan sepele, oleh karena berdasarkan hukum acara pidana Indonesia atau KUHP, jelas surat perintah penangkapan yang tidak mencantumkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara dan tempat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat 2 huruf B, C, dan D di KUHP yang menjadi dasar format dari surat perintah penangkapan jelas akan mengakibatkan surat perintah penangkapan tersebut adalah tidak sah. 32. Bahwa dampak hukum jika surat perintah penangkapan tidak memenuhi prosedur dan telah ditetapkan cacat formil, maka penangkapan dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, illegal arrest. Oleh karena surat perintah penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan formal seperti tidak memuat uraian singkat tindak pidana, alasan yang tepat untuk diperiksa, menjadikan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon tersebut adalah ilegal dan berdasarkan putusan-putusan pra-peradilan yang terdahulu, maka cacat formil pada surat perintah penangkapan membuat proses penangkapan tidak sah menurut hukum yang diharapkan dapat menjadi referensi antara lain sebagai berikut. Putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Medan nomor 83 pidana Pilpra garing 2025 garing PN Medan tanggal 19 Januari 2026 dianggap dibacakan. Putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung nomor 10 Pilpra garing 2024 garing PN Bandung tanggal 8 Juli 2024 33. Penahanan. Bahwa termohon melakukan penahanan terhadap diri pemohon berdasarkan pait
Bukti P7, surat perintah penahanan nomor SP Han garing 458 garing 1 garing S.1.14 garing 2026 garing Ditreskrim Umum garing Polda Metro Jaya tanggal 19 Juli 2026 dengan pertimbangan sebagai berikut. Kutipan bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah jika tersangka mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, atau memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan, atau menghambat proses pemeriksaan, atau berupaya melarikan diri, atau berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, atau melakukan ulang tindak pidana, atau terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka, atau mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan sebenarnya. Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau tindak pidana yang diatur khusus sesuai dengan pasal 100 ayat 2 KUHP dipandang perlu mengeluarkan surat perintah. Bahwa syarat subjektif sebagaimana yang diatur dalam bait pasal 100 ayat 5 junto pasal 40 KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berbunyi sebagai berikut. Pasal 100 ayat 5 huruf A sampai dengan huruf H dianggap dibacakan. Pasal 40 dianggap dibacakan. 34. Apakah pemohon pernah mengabaikan panggilan penyidik selama 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah? Bahwa dapat dipastikan pemohon tidak pernah mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, oleh karena pemohon selalu kooperatif dan menjalankan wajib lapor sejak 13 November 2026 hingga saat dilakukannya penangkapan terhadap diri pemohon, sehingga unsur dari pasal 100 ayat 5 huruf A KUHP adalah tidak terpenuhi. 35. Apakah pemohon pernah memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan? Bahwa pemohon tidak pernah memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan, dan pemohon mensomir termohon untuk membuktikan apakah memang benar pemohon pernah memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur dari pasal 100 ayat 5 B KUHP adalah tidak terpenuhi. 36. Apakah pemohon pernah menghambat proses pemeriksaan? Bahwa pemohon tidak pernah menghambat proses pemeriksaan. Namun apa yang dilakukan oleh pemohon adalah seluruhnya bersesuaian dengan hukum dan tidak menghambat proses pemeriksaan, sehingga pemohon mensomir termohon untuk membuktikan apakah memang benar pemohon pernah menghambat proses pemeriksaan, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur dari pasal 100 ayat 5 huruf C KUHP adalah tidak terpenuhi. 37. Apakah pemohon pernah berupaya melarikan diri? Bahwa pemohon tidak pernah berupaya melarikan diri dan mensomir termohon untuk membuktikan apakah memang benar pemohon pernah berupaya untuk melarikan diri, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur dari pasal 100 ayat 5 huruf D KUHP adalah tidak terpenuhi. 38. Apakah pemohon pernah berupaya merusak atau menghilangkan barang bukti? Bahwa pemohon tidak pernah dan tidak mungkin berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti. Oleh karena barang bukti apakah yang ada dalam penguasaan pemohon, dan pemohon mensomir termohon untuk membuktikan apakah memang benar pemohon pernah berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur pasal 100 ayat 5 huruf E KUHP adalah tidak terpenuhi. 39. Apakah pemohon pernah melakukan ulang tindak pidana? Bahwa pemohon tidak pernah dan tidak mungkin melakukan ulang tindak pidana. Oleh karena perbuatan apakah yang dilakukan oleh pemohon, dalam hal ini pemohon mensomir termohon untuk membuktikan apakah memang benar pemohon pernah melakukan ulang tindak pidana, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur dari pasal 100 ayat 5 huruf F KUHP adalah tidak terpenuhi. 40. Apakah pemohon menyatakan bahwa dirinya terancam keselamatannya
bahwa pemohon tidak pernah menyatakan bahwa tidak terancam keselamatannya dan penahanan atas dirinya adalah atas persetujuan atau permintaan dirinya sendiri atau selaku tersangka, dan pemohon mensomir termohon untuk membuktikan apakah memang benar pemohon pernah menyatakan bahwa ia terancam keselamatannya dan penahanan atas dirinya adalah atas persetujuan atau permintaan dirinya sendiri selaku tersangka, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur pasal 100 ayat 5 huruf B adalah tidak terpenuhi. Apakah pemohon pernah mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya? Bahwa pemohon tidak pernah mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya, dan pemohon mensomir termohon untuk membuktikan apakah memang benar pemohon pernah mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur dari pasal 100 ayat 5 huruf H adalah tidak terpenuhi. 42. Bahwa selanjutnya surat perintah penahanan APO telah memuat uraian pasal-pasal yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Kutipan: karena diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan pencemaran nama baik dengan sarana teknologi informasi dan atau fitnah, dengan sarana teknologi informasi dan atau manipulasi penciptaan, perubahan, perusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain, jungto perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, dan pasal 433 ayat 1 jungto pasal 441 ayat 1 dan atau pasal 434 ayat 1 jungto pasal 441 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, dan atau pasal 35 jungto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 32 ayat 1 jungto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, jungto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yang diketahui terjadi mulai di komplek Lemigas Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2025, yang diduga dilakukan oleh tersangka KRMT Roy Suryo Noto di Projo. Bahwa kembali sebagaimana di surat penangkapan, pemohon dinyatakan diduga melakukan tindakan yang melanggar pasal 310 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, yang senyatanya pasal 310 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 telah dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak 2 Januari 2026, dan yang telah digantikan dengan pasal 433 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Dan terlebih janggal lagi, ternyata termohon secara tidak bersesuaian dengan hukum juga mencantumkan pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum penerapan undang-undang dan harus dinyatakan sebagai cacat formil sekaligus sebagai cacat material yang terjadi pada surat perintah penangkapan APO, sehingga surat perintah penangkapan adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dibatalkan. 43. Bahwa selanjutnya tercantum pada bait angka 2 halaman 2 surat perintah penahanan APO adalah sebagai berikut. Kutipan: menempatkan tersangka di rumah tahanan negara Polda Metro Jaya untuk ditahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan tanggal 8 Juli 2026. Bahwa sebagaimana yang diketahui publik berdasarkan pemberitaan file bukti P8 print out dari fakta Roy Suryo dibawa ke rumah sakit Polri, simpatisan berteriak bebaskan Roy tanggal 19 Juli 2026. Sumber RTP kami hendak dibacakan. Senyatanya pemohon telah dibawa ke rumah sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur, dan menjalani rawat inap sejak hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 sore sekitar jam 17.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 22 Juni 2026 sekitar pukul 07.00 WIB, dan bukan ditempatkan di rutan Tahti Polda Metro Jaya
sehingga kalimat yang tercantum pada angka 2 halaman 2 surat perintah penangkapan, yakni menempatkan tersangka di rumah tahanan negara Polda Metro Jaya untuk ditahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2026 sampai dengan 8 Juli 2026 adalah suatu kebohongan dan atau suatu keterangan yang tidak benar atau palsu yang dicantumkan dalam surat perintah penahanan Akwo, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat perintah penahanan Akwo harus dinyatakan batal demi hukum. 44. Bahwa selanjutnya tercantum pada poin angka 3 halaman 3 surat perintah penahanan Akwo adalah sebagai berikut. Dalam waktu 1 hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan, tersangka mulai diperiksa oleh penyidik. Bahwa apakah benar dalam waktu 1 hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan, tersangka inkasu pemohon sudah mulai diperiksa oleh penyidik inkasu termohon. Sungguh tidak masuk akal pencantuman kalimat pada angka 3 Akwo. Oleh karena sebagaimana yang diuraikan pada angka 2 di atas, maka pemohon telah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan dijadwalkan akan dilakukan limpah tahap 2 ke pihak Kejaksaan Tinggi CQ Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 07.00 WIB hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Bahwa sekali lagi surat perintah penahanan Akwo mencantumkan suatu kebohongan dan atau suatu keterangan yang tidak benar atau palsu yang dicantumkan dalam surat perintah penahanan Akwo, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat perintah penahanan Akwo harus dinyatakan batal demi hukum. Yang mulia, termohon dan turut termohon yang kami hormati, kesimpulan poin 45 bahwa berdasarkan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, surat perintah penangkapan yang melanggar prosedur termasuk pasal spesifik mengenai tata cara penangkapan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru secara otomatis melanggar asas Indonesia sebagai negara hukum, Fight pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan asas kepastian hukum, dan memperoleh perlakuan yang sama di muka umum, Fight pasal 28 ayat pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena negara Indonesia adalah negara hukum dan prinsip utama dari negara hukum atau kasta adalah due process of law, proses hukum yang patut, dan equality before the law, persamaan di muka umum atau persamaan di muka hukum, yang artinya penangkapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur, yakni melanggar tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 95 ayat 2 huruf B, C, dan D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, juga harus diartikan bahwa termohon telah bertindak sewenang-wenang atau absolut, bukan berdasarkan hukum, mengingat tindakan melawan hukum, abuse of power oleh aparat penegak hukum akan menentukan koordinasi dan wibawa negara hukum itu sendiri. Sedangkan berdasarkan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan prosedur penangkapan dibuat untuk memberikan kepastian mengenai kapan, apa, dan bagaimana seseorang dirampas kemerdekaannya, sehingga apabila surat perintah penangkapan dibuat secara tidak sah atau melanggar prosedur, cacat formil, maka hak tersangka mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum telah dilanggar, dan tindakan tersebut kasus tindakan termohon menjadikan perampasan kemerdekaan tersebut tidak sah atau illegal arrest. Poin 46, bahwa penahanan adalah upaya paksa yang merampas kemerdekaan seseorang dan hanya boleh dilakukan jika terpenuhi dua syarat kumulatif, bukan alternatif, yaitu syarat objektif kami anggap terpenuhi. Namun syarat subjektif, Fight pasal 100 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 adalah tidak terpenuhi, sehingga penahanan yang dilakukan termohon adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan melanggar asas hukum sebagai berikut. Yang pertama, melanggar asas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. Tersangka dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan, sehingga penahanan seharusnya menjadi ultimum remedium, upaya terakhir sebagaimana prinsip dari hukum pidana, bukan hukuman pendahuluan.
Kemudian yang kedua melanggar asas rule of law, yaitu prinsip negara hukum, bahwa penegakan hukum harus berdasarkan prosedur due process of law, bukan kesewenang-wenangan penyidik. Asas yang ketiga adalah asas legalitas. Penyidik dianggap melanggar asas legalitas karena tindakan aparatur penegak hukum harus bersandar pada undang-undang. Berikutnya lagi adalah tindakan penyidik dalam hal ini adalah termohon melanggar asas justice delay is justice denied, bahwa penahanan yang tidak sah jelas merugikan kebebasan seseorang. Poin 47, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai aturan hukum acara pidana baru, maka pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini termasuk pasal 40 KUHP yang baru, yang notabene adalah tata cara penegakan hukum pidana yang lebih ketat, perlindungan HAM dan pembatasan kewenangan aparatur penegak hukum adalah merupakan suatu tindakan abuse of power dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka in kasus pemohon, dan juga melanggar asas-asas hukum sebagai berikut: asas due process of law, yaitu proses hukum yang adil; asas perlindungan hak asasi manusia atau HAM; asas legalitas atau legalitas prosedur. Bahwa sehingga dengan demikian, poin 48, bahwa sehingga dengan demikian maka tindakan termohon adalah patut dan wajar untuk dinyatakan sebagai berikut: upaya paksa yang tidak sah, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon adalah berkaitan dengan kewajiban termohon berdasarkan pasal 40 KUHP, yakni sesaat setelah melakukan penahanan sebagai syarat lanjutan setelah dilakukannya suatu tindakan upaya paksa khusus, yakni penahanan, sehingga adalah patut dan wajar tindakan penahanan yang telah dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon untuk dinyatakan tidak sah. Penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, bahwa pelanggaran terhadap prosedur atau KUHP baru adalah merupakan sebagai penyalahgunaan wewenang yang juga berpotensi melahirkan sanksi disiplin maupun kode etik bagi aparat penegak hukum kasus termohon. Bahwa sehingga dengan demikian pula maka dapat disimpulkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dan sepatutnya secara serta seyogyanya penahanan terhadap diri pemohon harus juga dinyatakan tidak sah. Bahwa logika hukum adalah cabang ilmu mempelajari metode, aturan, dan penalaran sistematis atau legal reasoning untuk menafsirkan, menerapkan, dan menghubungkan aturan hukum dengan fakta peristiwa yang konkret secara rasional dan benar, dan berfungsi sebagai alat bagi praktisi hukum, baik juga penyidik, jaksa, dan kemudian kepada hakim yang mulia, serta juga kepada kami para advokat, untuk senantiasa menganalisis perkara agar keputusan yang dihasilkan itu adalah keputusan yang objektif, logis, serta terhindar dari kesewenang-wenangan dengan pemahaman sebagai berikut. Ya. Alat pikir sistematis, bahwa logika hukum adalah cara berpikir yang tidak didasarkan pada kepentingan subjektif, melainkan pada nalar dan akal sehat untuk mencapai kebenaran materi, analisa peristiwa dan pasal, bahwa dengan menggunakan logika untuk menghubungkan antara fakta lapangan dengan pasal-pasal relevan, misalnya apakah tindakan termohon bersesuaian tidak dengan KUHP. Kemudian jenis penalaran hukum, bahwa logika hukum menggunakan metode deduktif, menarik kesimpulan khusus dari aturan umum atau undang-undang, dan induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta lapangan atau bukti. Poin 59, poin 50, mohon maaf, bahwa tentunya logika hukum sangat dapat digunakan dalam dalil permohonan pra peradilan ini, dan bahkan logika hukum menjadi tulang punggung dalam menyusun argumentasi hukum yang menunjukkan adanya penyimpangan prosedur oleh penyidik in kasus termohon, serta dapat menunjukkan kontradiksi prosedural atau hukum kontradiksi, misalnya argumen bahwa penahanan dilakukan sebelum pemeriksaan saksi atau tanpa bukti permulaan yang cukup, yang secara logika tentu melanggar prosedur dalam KUHP. Serta juga untuk menegaskan hukum cukup alasan, yakni dengan menggunakan logika bahwa tindakan penyidik in kasus termohon adalah tidak berdasar secara hukum sewenang-wenang, sehingga tindakan tersebut harus dinyatakan batal oleh hakim yang mulia. Poin 51, bahwa logika hukum dalam pra peradilan adalah sangat krusial diperlukan untuk memastikan habeas corpus, yakni memastikan seseorang tidak ditahan secara tidak sah. Kemudian untuk menilai prosedur, bahwa
trial untuk juga meluruskan kekeliruan bahwa logika hukum tentu saja dapat bermanfaat untuk mengurai praktek-praktek penyidikan yang menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui legal reasoning yang kuat, bahwa akan dapat menjadi alat bukti berdasarkan pasal 235 ayat 1 huruf G dan H Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, yakni huruf G pengamatan hakim dan huruf H segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak hukum. Poin 52, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya paksa berupa penggeledahan kediaman rumah pemohon, penangkapan terhadap diri pemohon, dan penahanan terhadap diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan melanggar pasal 1 ayat 3 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prinsip negara hukum. Penutup dan petitum, ya, saya akan serahkan kepada rekan saya Pak Refli untuk menyampaikan petitumnya. Yang terhormat Hakim Pra-Peradilan Negeri Jakarta Selatan, CQ Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan aku berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya, menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh termohon atas diri pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.K/703/6 Romawi/1.1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah karena telah dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar pasal 29, pasal 95 ayat 1 junto ayat 2, pasal 97 ayat 2, dan tidak bersesuaian dengan pasal 1 ayat 3 junto pasal 28 ayat 1 junto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar azas kepastian hukum. Menyatakan bahwa penahanan atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP.K/458/6 Romawi /1.14.1/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah oleh karena melanggar pasal 29, pasal 40, pasal 100 ayat 5 huruf A sampai dengan H dan tidak bersesuaian dengan pasal 1 ayat 3 junto pasal 28D ayat 1 junto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar azas kepastian hukum. Menyatakan bahwa berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan melawan hukum. Menetapkan bahwa A. Surat perintah penangkapan nomor SP.K/703/6 Romawi /1.14.2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026. B. Surat perintah penahanan nomor SP.K/1.14.1.2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 dinyatakan dibatalkan.
menyatakan bahwa tindakan pencekalan yang dilakukan oleh termohon sudah selesai dengan berakhirnya penyidikan sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi. Memerintahkan turut termohon untuk tidak membacakan surat dakwaan sebelum adanya putusan peradilan aku. Memerintahkan turut termohon untuk tidak melimpahkan berkas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum pemeriksaan permohonan pra-peradilan aku selesai dan diputus. Faedah pasal 163 ayat 1 huruf E KUH. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik pemohon seperti keadaan semula. Faedah pasal 489 ayat 3 huruf E KUH. Membebankan ongkos perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CQ hakim yang menerima dan memeriksa permohonan pra-peradilan perkara aku berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex Aku et Bono. Hormat kami, tim kuasa hukum pemohon KRMT Roy Suryo Noto di Projo, Kantor Hukum Toha. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan, tadi saya memberikan penyampaian dari kuasa pemohon bahwa perubahan ini tidak terkait dengan ya, tapi saudara menambahkan hal yang sangat substansial. Di situ ada Positanya itu menambahkan cek, betul ya, cekalan. Jadi saya tidak menginginkan hal yang lain tidak masalah. Yang detail, tapi khusus dua itu, posita dan perhitungan ini. Kenapa? Cek saudara. Ya. Jadi yang itu khusus itu diabaikan. Ya. Petitum ya di perubahan itu di daftar perubahan itu di halaman 3 itu di poin 9 ya sebelah kanan ada bahwa selain tindakan penyidik yang mungkin ada juga pencekalan itu diabaikan saja. Kemudian petitum poin ke-7 halaman 30 yang menjadi menyatakan bahwa tindakan pencekalan dilakukan sudah selesai dan berakhir itu diabaikan saja. Petitum ke-8 memerintahkan pertemuan tidak membacakan surat dakwaan sebelum ada putusan itu diabaikan. Ya, selebihnya silakan tanggapi. Baik, kita akan tunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada pemohon jawaban besok pagi pukul 9. Tolong hadir tepat waktu ya, karena tidak hanya sidang ini yang saya sediakan, ada banyak sidang yang lain, sehingga kalau ini terlambat yang lain juga pasti akan jadi. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Cukup ya, termohon cukup. Baik, sidang kali ini sidang paripurna sidang selesai kan? Terima kasih. sidang utama.